ruqyah yang lebih efektif daripada ketika kita ruqyahnya tidak di bawah guyuran hujan. Nah, jadi selalu bisa menemukan alasan untuk bersyukur. Makanya kuncinya manusia untuk bisa lolos dari kehidupan ini ya dua. Kalau dikasih idza asabatu sarra, kalau dikasih kebaikan, kemudahan, syakara, dia bersyukur, fakana khairan lahu, itu baik untuknya. Tapi idza asabatu darra, kalau ditimpa madarat, kesedihan, sesuatu yang tidak nyaman, sabar, dia bersabar, fakana khairan lahu, dan itu baik untuknya. Tapi Bu, sebenarnya kalau berbicara tentang sabar itu kan sebenarnya tingkatannya ada 3. Ada sabar dalam menghadapi musibah, ada sabar dalam menghindarkan diri dari kemaksiatan, dan ada sabar dalam ketaatan. Kira-kira 3 sabar ini, sabar ketika dikasih ujian musibah, dan sabar meninggalkan larangan, dan sabar dalam ketaatan, yang menempati pahala paling tinggi itu sabar apa Bu? Meninggalkan larangan. Nah, ada yang mengatakan meninggalkan larangan, ada yang mengatakan sabar dalam ketaatan. Itu posisi yang paling tinggi dari pahala. Kenapa kok bukan sabar dalam menghadapi ujian? Karena sabar dalam menghadapi ujian itu justru tidak banyak pilihan yang bisa kita pilih. Contoh nih, ketika ibu dapat kabar suami kecelakaan terus meninggal dunia, maka pilihannya adalah 2, sabar opo ora sabar. Tapi mau pilih sabar atau nggak sabar nggak akan berubah keadaan. Ketika yang kemudian mengucapkan kalimat istirja, berharap pahala dari Allah dari musibahnya, nggak akan bikin suaminya hidup lagi. Yang memilih meratapi, gerung-gerung, memukul-mukul pipi, merobek-robek baju misalkan ya, itu juga tidak akan merubah keadaan. Maka ketika tidak banyak pilihan dalam hidup, yang namanya pahalanya akan semakin sedikit. Tapi untuk sabar dalam ketaatan, itu ibu dihadirkan banyak pilihan untuk tidak taat. Misal nih, ibu hari ini berangkat ngaji, pilihan untuk nggak ngaji itu banyak Bu. Ya Allah, iki hobone adem mendung, ketoke penak yo nek ning omah dasaran turu gitu ya, leye-leye, itu kan pilihan tuh. Iya. Atau pilihan yang kedua mungkin ibu, waduh, mumpung aku selo, aku tak dolan ning ngendi itu juga pilihan. Jadi ketika ibu memilih untuk hadir di majelis ilmu, menundukkan hawa nafsu, jane yo pengene ning omah wae. Orang ngopo-ngopo gitu ya, turu ketoke penak gitu. Maka sabar dalam ketaatan itu menempati posisi pertama dari segi pahala. Maka bersyukur sama Allah, ibu tuh hari ini sama Allah dipilih gitu ya, untuk jadi orang-orang yang istimewa, yang gak setiap orang dikasih kenikmatan yang sama. Maka kalau hari ini kita memudahkan jalan untuk hadir di majelis ilmu, maka Allah nanti yang akan memudahkan jalan kita menuju surganya Allah ya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Yang memudahkan untuknya jalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, la tadau ajnihataha, akan meletakkan sayap-sayapnya li talibil ilmi, untuk para penuntut ilmu, ridwan bima yasna, saking mereka ridho terhadap apa yang diperbuat oleh para penuntut ilmu. Makanya ibu sekarang anggap hawane kan penak lah, dinaungi sama sayapnya malaikat, saking penake ngantuk-ngantuk ya. Karena memang di majelis ilmu itu Allah janjikan wa anzalat alaihimus sakinah, Allah akan turunkan ketenangan. Nah, makanya Bu, orang-orang yang hari ini gak pada bisa tidur itu kan karena mereka gak tenang ya. Nah, jadi sebenarnya gak usah berobat sampai biaya mahal dan konsumsi ini itu. Satu aja, kon ngaji. Nah, nanti begitu ngaji, bawaannya kan tenang, laki 10 menit pas pesta waktu ya. Jadi bersyukur sekali lagi sama Allah apapun kondisi, yang hari ini kasih ujian sakit, masih ikhtiar untuk berobat sembuh, jadikan sakitnya sebagai penggugur dosa. Sehingga bersyukur juga Allah kasih jalan kita gampang ya, bahwa menghadap Allah nanti
nggak usah repot-repot diresiki nganggo ada kubur, tapi sudah diresiki nganggo loro, gitu ya Bu ya. Jadi harus selalu bisa menemukan alasan untuk bersyukur, bukan bahagia dulu baru bersyukur, tapi bersyukur dulu, nanti Allah yang akan bahagiakan. Maka setelah bersyukur, jangan lupa untuk selalu mengucapkan sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita beritiba kepada beliau, kita mengikuti apa yang menjadi sunnahnya, karena yang namanya mengikuti sunnah Rasul itu salah satu pembuktian kita cinta sama Rasul. Jadi kalau kita, kan Rasulullah bilang antalladzi ma'aman ahbabtahu, engkau bersama dengan orang yang kau cintai. Jadi pastikan hari ini kita cintanya sama siapa, biar kalau kemudian kita dibersamakan dengan orang yang kita cintai, yang orang kita cintai itu cinta sama Allah, terus awak dewe gandul ketot gitu ya. Nah, contoh misalkan hari ini tuh yang ala-ala Korea tuh masih banyak banget ya di Solo Raya. Mulai dari Korea street food, jajanan apa namanya, kekinian ala-ala Korea, sampai skincare ala Korea, sampai wedding gaun muslimah saja ala Korea. Nah, anak-anak muda kita banyak yang sekarang pengen nikah nggak pakai kebaya tapi wedding gaun yang ala Korea. Kenapa kok banyak banget ala Korea tuh muncul hari ini? Karena anak-anak muda kita kiblatnya, senangnya, ngefansnya sama orang Korea. Maka orang tuh nek ngefans, nek seneng itu teru-teru, ngikutin gitu ya. Makanannya apa? Diikuti. Skincare-nya apa? Ngikut ya. Model bajunya, fashionnya, OOTD-nya seperti apa? Tiru-tiru. Nah, maka sekarang itu kalau kita ngaku cinta Rasul, harusnya sing diteru-teru ki ya Rasul. Maka coba kita refleksikan dalam kehidupan kita, sudah berapa banyak dari sunnah Rasul yang kita ikuti dan kita amalkan. Di situ kita bisa tahu secinta apa kita sama Rasul gitu ya. Maka Bu, nanti orang-orang yang ketika di dunia ibadah itu tidak bisa mengikuti, bukan tidak bisa sih, mereka memilih untuk tidak mengikuti sunnah Rasul. Maka pembahasan kita kan masih seputar ikhlas ya. Karena yang namanya ibadah kita itu baru diterima sama Allah kalau punya dua syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul, tuntunan Rasul. Jadi ibadah kita mau seikhlas apapun, tapi kalau Rasul nggak ngajarkan, ya nggak akan jadi ibadah yang diterima, malah jadi tertolak gitu ya. Maka nanti Bu, perjalanan kita sampai menuju surga itu kan panjang. Dimulainya nanti dari proses alam kubur. Nah, alam kubur itu nanti dibagi dua. Ada alam kubur ini kan namanya alam barzah gitu ya. Barzah itu adalah tembok yang nggak bisa ditembus oleh apapun. Jadi orang yang sudah di barzah nggak bisa keluar, yang di luar barzah nggak bisa masuk. Jadi nggak ada kok yang manggil ruh orang yang sudah meninggal tuh nggak ada. Itu jin aja kalau ada yang ngomong begini-begini gitu ya. Maka di alam barzah itu nanti terbagi jadi dua keadaan. Yang pertama adalah raudhatun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Yang kedua hufratun min hufarin nar, lubang di antara lubang neraka. Maka kalau ibu di dunia sama Allah udah dikasih ujian, sakit bertahun-tahun, tetap bisa sabar, ikhtiar sembuh, kemudian disempitkan rezeki, ujiannya yang satu belum selesai, kok dikasih ujian lagi, maka bersyukur karena Allah kepengen membersihkan dosa kita supaya perjalanan kita di alam barzahnya gak berat. Tapi kalau kemudian kita hidupnya di dunia itu enak, nyaman, semua yang kita pengen dikasih sama Allah, sedangkan dosa kita belum diampuni dengan ujian-ujian itu, maka kehidupan yang alam barzah bagian lubang di antara lubang neraka ya harus kita jalani dulu. Jadi kalau dosa kita sedikit, maka ada kubur itu bisa untuk menghapuskan dosa kita yang sedikit itu, maka nanti di yaumil kiamah sudah tinggal langsung masuk surga. Tapi kalau ternyata dosa kita masih banyak banget, kemudian kita nggak dikasih ujian sama Allah, kehidupannya nyaman, maka nanti neraka
kalau di alam barzah itu sampai hari kiamat dosa kita belum bersih, maka nanti neraka yang akan menggenapkan kekurangan dari siksanya. Jadi di alam barzah ini nyicil gitu ya, alam kubur tuh nyicil. Karena hari ini belum ada orang yang masuk surga dan neraka, semuanya masih mampirnya di alam barzah. Tapi kalau ibu dosanya udah dihanguskan dengan ujian-ujian itu, ibu nanti tinggal masuk alam barzah yang bagian taman di antara taman surga. Maka taman di antara taman surga itu, ibu nanti bisa saling mengunjungi satu sama lain. Ibu bisa main, ayo dolan nih gue Ustaz Aris Munandar. Nah, nanti bisa dolan ke sana gitu ya. Yo lo koncone awak dhewe sing iki kan wis mati dhisik. Ayo rono yuk, ayo bisa. Jadi nanti itu saling menyambut satu sama lain, saling bercengkrama gitu ya. Maka yang bisa memisahkan antara kita dengan orang yang kita sayang itu adalah iman dan amal sholih. Kalau kemudian iman dan amal sholihnya nggak sama, jangankan di surga, di alam barzah aja udah nggak ketemu gitu ya. Maka nanti proses alam barzah ini sampai kapan? Sampai hari kiamat tiba. Ketika hari kiamat tiba, maka kita akan dibangkitkan menuju bersama-sama ke alam padang mahsyar. Maka di padang mahsyar itu kita nunggu diadili selama berapa lama? 50.000 tahun. 50.000 tahun itu nunggu kapan Allah hisab kita. Dengan keadaan kita tidak beralas kaki, telanjang, yang laki-laki tidak dikhitan, kemudian matahari didekatkan di atas kepala sejarak 1 mil, nanti orang masing-masing akan tenggelam dengan keringatnya. Maka nanti sampai di proses mahsyar ini 50.000 tahun belum ada keputusan dari Allah. Orang saking kehausannya sampai menyayat-nyayat tenggorokan mereka sendiri, sampai orang kafir bilang, ya Allah izinkanlah kami beristirahat dari keadaan ini meskipun di neraka. Itu yang mereka katakan, saking sudah berputus asa dari keadaan itu. Maka nanti di saat itu para ulama kemudian mendatangi Nabi Adam alaihissalam untuk meminta syafaat supaya Allah segera mengadili manusia. Namun Nabi Adam tidak mampu, sampai akhirnya kepada Nabi Ibrahim, Nabi Nuh nggak mampu ke Nabi Ibrahim nggak mampu ke Nabi Musa nggak mampu ke Nabi Isa, baru ke Nabi Muhammad. Nah, perjalanan dari satu nabi ke nabi yang lain itu sepanjang 1000 tahun perjalanannya. Sampailah nanti Rasulullah bersujud lama sekali di hadapan arsy-Nya Allah, meminta untuk segera diadakan pengadilan atau hisab. Maka barulah kemudian hisab dimulai, gitu ya. Setelah 50.000 tahun tadi, maka hisab dimulai, maka syafaat tadi disebut sebagai syafaat yang pertama dari Rasulullah. Maka setelah itu nanti orang-orang beriman kemudian diberikan hadiah oleh Allah berupa minum dari telaga Kautsar. Jadi Rasulullah itu memiliki telaga yang mata airnya dari surga. Nah, sumber mata air ini, telaga Kautsar ini, bagaimana sifatnya? Rasulullah bersabda, yang pertama, dari segi warnanya dia lebih putih dari susu. Yang kedua, dari segi rasanya dia lebih manis dari madu. Yang ketiga, dari segi wanginya lebih harum dari kasturi. Yang keempat, jumlah bejananya lebih banyak daripada gugusan bintang di langit. Dan yang terakhir, barang siapa yang meminumnya maka tidak akan pernah kehausan selamanya. Maka orang-orang beriman tadi, mereka kehausan yang sangat, kemudian diberikan minum dari telaga Kautsar. Tapi ternyata dalam kondisi tersebut ada orang-orang yang dihalau, diusir sama malaikat, tidak bisa masuk ke telaga Kautsar. Jangankan meminum airnya, bertemu dengan Rasul pun mereka diusir. Sampai kemudian Rasulullah bertanya, ya Allah, kenapa kok mereka tidak bisa untuk meminum air dari telagaku? Kenapa kok mereka tidak bisa bertemu denganku? Maka Allah mengatakan, ya Rasulullah, engkau tidak tahu sejauh mana mereka beribadah. Mereka itulah orang-orang yang ketika di dunia beribadah tidak sesuai dengan tuntunan. Berarti para pelaku-pelaku bid'ah inilah
yang nanti, yang hari ini ngaku ibadahnya ikhlas karena Allah, tapi malah justru terhalang mendapatkan air dari Telaga Kautsar. Makanya dalam masalah ibadah itu kita ketat gitu ya. Ketatnya apa? Bahwa bukan hanya sekedar niatnya baik, tapi caranya benar. Karena banyak sekali orang mengatakan bahwa yang penting kan niatku apik. Padahal Rasul nggak mengajarkan. Lah, yang diikuti siapa? Kalau yang menjadi panutan untuk kita beribadah itu Rasul. Rasul mana yang kamu ikuti? Kalau Rasulmu sendiri tidak melakukan itu, makanya harus belajar untuk tata cara ibadah itu di fikih ya, supaya ngerti oh ini boleh, ini nggak boleh gitu. Namun ternyata di proses hisab itu setelah Telaga Kautsar maka nanti ada hisab. Yang pertama kali dihisab adalah hati. Maka nanti 3 orang yang diseret pertama masuk neraka. Siapa itu? Ketika di dunia mereka tampilannya orang-orang solih dengan amal yang luar biasa, mulai dari orang yang berjihad fisabilillah sampai dengan orang yang dia bersedekah, sampai dengan yang belajar mengajar ilmu agama, ini kena semuanya. Tapi ujung-ujungnya yang 3 kelompok ini tidak selamat. Kenapa? Karena salah dalam niatnya, gitu ya. Maka kita belajar tentang niat, membersihkan hati itu di Tazkiyatun Nafs ya. Maka ikhlas itu menjadi syarat mutlak pertama untuk ibadah kita diterima oleh Allah. Maka kedudukan ikhlas itu syarat diterimanya amal bersamaan dengan ittiba. Ittiba tadi mengikuti sesuai sunnah. Karena tanpa ikhlas amal ditolak walaupun terlihat besar. Maka ikhlas itu adalah perkara hati kita sama Allah. Kita nggak bisa untuk menjadikan tolak ukur apa yang kita lihat dari amal manusia yang besar itu patokannya wong iki wes ikhlas. Belum tentu, karena ikhlas itu nggak kelihatan gitu ya. Maka bedanya nih orang munafik sama orang mukmin itu, kalau orang beriman biasanya dari segi niatnya besar tapi amalnya kecil. Kalau orang munafik itu niatnya kecil, amalnya besar. Contoh, misalkan di sini taruhlah berlakukan ada kotak infak. Kemudian orang yang beriman tadi dalam hati gini, ya Allah, aku ki jane nek duwe-duwe, pengene yo sedekahe gede ngono. Pengene yo 100.000, tapi apa daya wong aku dhewe ki yo jek butuh. Wis lah bismillah tak nyemplungke 5.000, sing penting ikhlas. Dia nyemplungin 5.000 tapi niatnya 100.000. Berarti amalnya kecil, niatnya besar. Sedangkan orang munafik ketika kemudian ngelihat apalagi kotak infaknya misalkan transparan, mana dia tadi nyemplungin biru lagi 50.000. Wah, ini sih aku sih sebenarnya pengen nyemplunginnya 5.000 aja, tapi kok ketok yo. Engko ndak aku dikira cetil. Wis lah, jane yo pengenku 5.000 nek ketok yo wis lah tak cemplungane 100.000. Luwih gede timbange sak sandingku iki sing biru gitu ya. Akhirnya dia nyemplungin 100.000. Padahal niatnya 5.000 gitu ya. Maka munafik itu dari segi tampilan amal besar, tapi dari segi niat dia kecil gitu ya. Maka ikhlas itu nanti membedakan amal ini apakah di sisi Allah jadi besar atau jadi kecil. Karena dengan niat itu bisa mengecilkan suatu amal atau bisa membesarkan suatu amal. Misal nih, ibu datang nih ke kajian, niatnya wes bismillah tak mangkat ngaji. Kalau ibu niatnya mangkat ngaji, ya wes pahala yo mangkat ngaji. Tapi kalau ibu masukkan di situ niat sebanyak-banyaknya, bismillah ya Allah berangkat ngaji, niatku cari ilmu, kemudian 2 bertemu dengan teman-teman yang solihah, 3 mensyukuri nikmat sehat, 4 menghindarkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, 5 menempa untuk kita bisa lebih taat sama Allah. Terus jadi niatnya ibu banyak. Nanti yang 1 gondol pahala gor siji, ibu sekarung karena niatnya banyak gitu ya. Maka
kita pun menjadi orang beriman enaknya dari segi rutinitas ibadah, dari segi aktivitas harian. Kalau kita masukin niat ibadah, ibu dapat pahala dari aktivitas harian itu. Maka eman-eman kalau sekedar ibu makan biar kenyang, gen ora luwe ya, tidur biar gak ngantuk. Eman-eman kalau cuma sekedar makan tidur, masukin niat ibadah. Bismillah ya Allah, makan biar tubuhnya kuat, biar ibadahnya makin khusyuk, biar banyak amal soleh yang dikerjakan gitu ya. Nanti ibu makannya berpahala, tidurnya berpahala. Maka niat itu nanti membedakan antara pahala di sisi Allah ya. Maka ikhlas ini dua kedudukannya. Yang pertama syarat diterimanya amal, yang kedua tanpa ikhlas amal ditolak walaupun terlihat besar. Jadi yang membedakan antara pahala itu adalah niat. Kemudian hadisnya, dalilnya yang menjadi tolak ukur niat menjadi syarat diterima amal adalah di surat Al-Baqarah ayat ke-5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Dan juga di surat Az-Zumar ayat 2, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ibadah kepadanya. Berarti ikhlas itu adalah memurnikan ibadah untuk Allah saja. Ya, maka ikhlas artinya membersihkan sesuatu dari segala kotoran. Nah, berarti membersihkan hati kita dari sesuatu yang bisa memicu hati kita kotor. Yang bikin hati kita kotor itu apa? Dua. Satu, pengen dipuji manusia. Dua, keinginan dapat dunia. Ini aja sebenarnya pengotor ikhlas gitu ya. Maka kalau kemudian kita bisa memurnikan tujuan buat Allah toh, gak pengen dilihat manusia, dipuji gitu ya. Karena nanti yang bisa untuk merontokkan pahala ikhlas kita ya diantaranya adalah ria. Kalau ria itu kan pamer ya, pengen dilihat dari kata ro'a ya roh, ria pengen dilihat orang. Kalaupun misalkan ngaji, cekrek foto, posting, alhamdulillah nikmat sekali hari ini bisa ngaji, walaupun cuaca mendung tetap bisa berangkat. Bismillah, Allah terima. Misalkan gitu ya. Artinya gini, bukan berarti yang posting ngaji niat pamer. Karena yang namanya hati, ikhlas atau tidak, urusan dia sama Allah. Tapi setan itu gampang banget buat merusak hati kita. Apalagi yang tadinya ikhlas, dipuji sama manusia. Jangankan dipuji manusia, ibu posting foto lagi ngaji, kemudian ada rasa tergerak buat ngeliat sing wis delok statusku sapa wae ya. Lah itu bisa jadi ibu bahaya. Karena pengen dilihat, mungkin gak pengen dipuji, pengen dilihat orang kalau dia melakukan ibadah itu. Wah ibu ikin delok, oh iya ikin delok. HP aku ini soalnya DE yang manage dasaran burung ngadus, dia mau update status lagi nonton gosip, misalkan gitu ya. Nah itu bisa jadi yang gak ngapa-ngapain di rumah sama kita yang ngaji, pahalanya banyakan dia. Karena belum tentu yang kita ngaji itu diterima. Karena ketika kita merasa pengen dilihat orang, apalagi dipuji ya, ada rasa ujub, ada rasa bangga, merasa bahwa lebih baik daripada orang lain, itulah yang akan merontokkan dari niat kita. Atau mungkin orang tidak ada yang melihat kita ngaji, tapi kita sum'ah, kita pengen didengar. Misalkan nih cerita sama teman ngaji, dia mau yo, adem banget yo, atau bunga misalkan, soalnya aku kini mau kan tangi jam loro toh, terus ora iso turu meneh, yo wes, aku ki ning pola, aku wudu terus sholat ngantek subuh, rasanya adem banget yo. Jadi sebenarnya rasa adem itu cuma embel-embel aja. Sebenarnya dia pengen untuk memperdengarkan orang lain bahwa dia jam 2 bangun untuk sholat dan pikir sampai subuh. Nah, maka bisa jadi itu yang akhirnya merontokkan dari amal ibadah kita. Maka kalau kita benar-benar bisa meniatkan buat Allah toh, itulah yang disebut dengan ikhlas.
nggak kepengen dilihat manusia, didengar, dipuji gitu ya. Dan juga tidak tercampur dengan pengen donyo. Misalkan, ya Allah utangku kok akeh men, wis lah tak pancing kanggo sedekah. Engko lak karo Gusti Allah dibales berkali-kali lipat iso nggo nyaur utang. Nah, misalkan gitu. Maka ketika kita mancing gitu ya, maka Imam Ibnu Taimiyah sampai mengatakan begini. Kalau di dalam hadis ada fadilah amal. Jadi fadilah amal itu misalkan kalau baca ini maka akan begini gitu ya. Misalkan sholat 2 rakaat fajar pahalanya lebih baik daripada dunia seisinya. Barang siapa yang bersedekah maka akan ditambah. Itu diantara yang memang ada fadilah-fadilah dari segi duniawi. Maka kalau kita melakukan ibadah dengan iming-iming pengen dunyo karena memang ada dalilnya, boleh gak? Boleh, tapi tetap harus mengikhlaskan karena Allah saja. Takutnya kalau kita melakukan itu dan Allah tidak balas itu di dunia, kita akhirnya jadi marah sama Allah. Ya Allah, aku yang sedekah jare diganti 10 kali lipat. Lah kok iki ora diganti malah utangku numpuk ora iso nyaur. Lah akhirnya tiwase ngono ora tak sedekahi sisan. Nah, kan akhirnya kita jadi marah sama Allah. Tapi kalau sudah kita karena Allah, mau Allah balas, mau enggak balas ya sudah, terserah Gusti Allah gitu ya. Karena urusan kita ibadah, urusan kita bantu orang, gitu, kita melepaskan kesulitan dari orang lain karena Allah ingin melepaskan kesulitan kita di hari kiamat. Maka ketika kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain enggak dibales sama orang lain itu, ya udah, itu bukan jadi tanggung jawab kita gitu loh. Karena banyak sekali orang hari ini kalau sudah berbuat baik sama orang lain, terus di masa dimana dia berharap aku ki wis nulung kowe, kudune ya aku koyo ngene ya kowe nulung aku. Tapi ketika di titik orang itu tidak menolong kita, kita akhirnya mungkin orang kelingan zaman biyen kae tak ewangi, neng ndi tak terke, ora iso mangkat tak jempol ini. Nah, rontok itu semua amal ibadah yang sudah dilakukan. Makanya ikhlas itu berat gitu ya. Maka kalau kita bisa ikhlas, maka kita tidak lagi memperdulikan. Karena tanda ikhlas itu satu, tidak peduli pujian atau celaan dalam beramal. Nah, tandanya aku ki ikhlas opo orang. Coba lihat, ada nggak ciri-ciri ini ya? Yang pertama, tidak peduli orang mau muji aku, arep ngelek-ngelek, arep bully, nggak peduli karena aku melakukan karena Allah. Contoh nih misalkan, ibu baru mau belajar pakai jilbab besar gitu ya. Yang tadinya mungkin jilbabnya masih iket sana, iket sini, wes lah bismillah tak kanggo kudu sing gede, sing bergoyang langsung gitu. Nah, hari pertama mungkin kita pakai jilbab kayak gitu, dikomentari lah sama teman, bu gue kudunge saiki kayak koyo akhwat, jenengan nek kanggo kudu koyo ngene ketok lemu lho bu. Terus akhirnya besoknya ketok lemu yo wis lah tak balik wae koyo deni. Nah, berarti kita melakukan itu belum ikhlas karena masih pengen dilihat dipuji manusia. Maka ketika dicela terus akhirnya down, akhirnya jadi mutung gitu ya. Ya wis aku nek dikira kene misalkan. Ini bedanya ya Nabi Adam sama setan. Ketika setan itu sama Allah kemudian diusir dari neraka, kemudian dikatakan kau sesat. Padahal setan iblis itu dia kan minal jinni. Dia bagian dari jin ya. Jadi kalau syaitan itu dia kata sifat, bukan makhluk tertentu enggak. Syaitan adalah kata sifat. Sesuatu yang buruk itu namanya setan. Jadi ada jin yang membangkang, sing balelo kuwi jenenge setan. Ada manusia sing balelo ya jenenge setan. Nah, karena syaitan itu minal jinnati wan nas, dari kalangan jin dan manusia. Ternyata iblis itu Bu, itu beribadah di hadapan Allah selama 80.000 tahun. Itu lebih banyak Bu ibadahnya daripada kita. Lah ibu tuh baru ibadah dihitungnya kan pada saat akil balik. Usia berapa tahun sih? Antara 60 sampai 70 kata Rasul begitu. Berarti kan kita ibadah tuh berapa lama sih? Sekitar 40 tahun, 60 tahun gitu. Lah iblis tuh 80.000 tahun loh. Tapi ternyata itu tidak membuat dia selamat untuk menjadi penghuni surga kekal abadi. Justru dengan satu kesalahan yang dilakukan jin iblis ini, dia tidak mau tunduk kepada Allah, ya akhirnya membuat dia dikeluarkan dari surga. Maka ketika dia dikeluarkan dari surga gitu ya, dicap sesat sama Allah, apa kata iblis? Qala fa bima aghwaytani,
ya Allah, gara-gara engkau ngatain aku sesat, la ughwiyannahum ajma'in, maka aku akan bikin semua orang juga jadi sesat. Nah itu iblis tuh karakternya gitu tuh. Salah, disalahke, nyalahke wong genti. Ini banyak nih karakter iblis, karakter jin sing balelo zaman sekarang tuh banyak. Daripada aku dituduh selingkuh, sekalian aja aku selingkuh beneran. Nah itu banyak kayak gitu. Timbangnya aku kur diomongke aku nyolong tak nyolong sisa. Nah itu banyak begitu Bu. Itu karakternya iblis kayak gitu. Tapi lihat ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, kemudian Allah negur Nabi Adam tentang kesalahannya, apa kata Nabi Adam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya Allah, iya ya Allah, aku nih orang zalim, aku nih berdosa, aku melakukan kesalahan. Nah itu karakternya Nabi Adam. Maka jangan ketika kita hari ini dicela sama manusia, oh ya wis ditolong kayak ngomong kayak aku saiki, oh kok ya. Nah itu karakternya iblis tuh kayak gitu. Jadi ketika pun mungkin dicela, ada sesuatu yang dari diri kita nggak disukai sama orang gitu ya, sudah ya terima kasih, sudah diingatkan gitu ya, karakter Nabi Adam. Nah maka orang yang benar-benar melakukannya ikhlas karena Allah, nggak peduli mau dipuji, mau dicela, ketika beramal yang penting aku karena Allah. Yang dilihat itu Allahnya, bukan manusianya. Maka ada sebuah kalimat dari ulama yang kemudian saya senang banget sama kalimat ini. Kata ulama tersebut, ridhon nasi ghayatun la tudrok. Ridhonya manusia itu sebuah tujuan yang gak akan pernah bisa tercapai. Kita itu Bu, mau melakukan sesuatu, niate nggo nyenengke wong liya, kuwi gak ono standar wong ngate seneng kabeh karo awak dhewe, ndak ada. Siapapun itu, bahkan orang tua ke anak, anak ke orang tua, nggak ada yang benar-benar 100% ridho, maksudnya seneng kabeh itu nggak ada. Kita nih misalkan punya orang tua, kadang misalkan ngobrol sama temen, ya jane yo ibuku ki yo apik sih, ning yo ngono lah, jenenge, wah gitu ya, ibuku ki nek duwe keinginan apa-apa kudu dituruti nek orang ngene. Loh, padahal ini ibu nih yang melahirkan, yang ngebiayai, yang berjuang untuk kita. Kita aja sebagai anak masih aja ada melihat celah negatif dari ibu kita. Ibu ke kita juga gitu. Ya Allah, anakku sing siji kae, angel kandhanane. Piye to yo, nenek-nenek kan gitu. Padahal anak yang kita lahirkan dengan perjuangan bertaruh nyawa aja, kita masih merasa bahwa ada yang kurang kok. Maka kalau hari ini kita mencoba untuk menyenangkan hati semua orang, maaf Bu, kita baik, orang lain ada aja yang gak suka, siapa nih awak dewe elek, kan gitu. Jadi standar puas orang dari kita tuh gak akan ada. Yang mau kita cari ben menungso seneng, gak bakal ono. Ridhon nasi ghayatun la tudrok. Ridho manusia, senengnya manusia, itu tujuan yang gak akan pernah bisa tercapai. Wa ridwallahi ghayatun la tudrok. Dan ridhonya Allah itu sebuah tujuan yang gak boleh kita tinggalkan. Jadi kita itu sekarang apa-apa carinya ridhonya Allah. Ibaratnya, ya Allah, aku koyo ngene iki wong liya gak seneng, wis gak apa-apa, sing penting engkau seneng ya Allah. Sing penting Gusti Allah ridho. Wis gak peduli orang mau ngomongin apa tentang aku, yang penting Allahnya aja. Jadi itu tujuan yang gak boleh kita tinggalkan. Maka ulama kemudian sampaikan fatruk ma la tudrok, maka tinggalkan apa-apa yang gak bisa kita capai. Cari senengnya orang, cari ridhonya manusia, itu tujuan yang gak akan pernah bisa tercapai, tinggalkan sudah. Fadrak ma la tudrok, maka kejar apa-apa yang gak bisa untuk kita capai. Apa-apa yang gak boleh kita tinggalkan, yaitu cari ridhonya Allah. Maka selama kita melakukan sesuatu niatnya cari ridhonya Allah, orang lain gak suka, orang lain membuli, orang lain mencela, mencaci maki, maka nanti gampang kok buat Allah merubah keadaan. Yang tadinya gak suka sama kita jadi suka gitu ya. Yang tadinya musuhan akhirnya jadi teman dekat, gampang lah buat Allah. Yang tadinya kita buntu, Allah jadikan ada solusi, Allah kasih jalan keluar dari area yang tidak disangka-sangka, gampang.
satu aja kuncinya, cari ridhonya Allah, gitu ya. Maka kalau kita benar-benar bisa ikhlas karena Allah, tandanya satu, tidak peduli pujian atau celaan dalam beramal. Yang kedua, tetap beramal dalam kesendirian, seperti saat di hadapan manusia. Karena banyak sekali orang yang hari ini menjadi walinya Allah di tengah keramaian, tapi jadi walinya setan kalau sendirian. Sekarang itu Bu, beda sama zaman dulu yang kalau dulu orang di dalam kamar ki yo wis dewe neng kamar paling yo turu diceluk-celuk ke orang mumi gitu ya. Kalau sekarang anak muda kita sendiri di kamar dikunci nyekel HP, loh malah kita curiga loh. Ya Allah kok kait dolanan HP kok datang dikunci ki ngopo? Jangan-jangan gegek sing dibuka ini itu misalkan ya. Maka banyak orang hari ini menjadi walinya Allah itu ketika keramaian, tampilannya itu soli gitu. Tapi ternyata di kesendiriannya nggak ada orang yang lihat, dia jadi walinya setan. Maka coba ini kita bedah gitu ya. Kenapa ya? Ada orang-orang yang ketika dia tampilannya, ustadz tampilannya soleh, tapi justru menjadi di belakang itu baru ketahuan dia penjahat kelas kakap gitu. Ini saya ngambil pengalaman dari salah satu sekolah anak saya karena kemarin-kemarin viral, jadi nggak apa-apa saya buka. Jadi saya menyekolahkan anak saya di Kuta gitu ya, di sekolah yang memang di situ basically adalah pembelajaran adab, akhlak, iman, Quran gitu. Saya menitipkan karena di sana ustadz-ustadznya pada hafidh-hafidhoh, pendidikannya berbasis Quran, itulah maunya saya gitu. Karena anak saya yang sekolah sana tuh laki-laki semua. Sampai suatu hari saya dikejutkan dengan sebuah berita bahwa ternyata kepala sekolahnya yang notabene adalah seorang penghafal Quran, hafidh Quran 30 juz, sudah punya anak 5, menjadi tersangka kasus pedofil, pelecehan seksual terhadap anak-anak kecil laki-laki. Saya shock di situ karena anak saya laki-laki semua. Dan yang digitukan laki-laki, dianya juga laki-laki. Saya coba ya Allah gitu. Dan kasusnya berkembang sangat pesat gitu ya. Korbannya ternyata lebih dari 20 anak usia kelas 2 SD. Enggak, sekitar dulu karena di tempat sebelumnya dia juga melakukan itu. Ini yang dalam satu tempat ya. Jadi kasus itu bermula ketika ada salah seorang anak yang traumatik, gak mau berangkat sekolah, akhirnya dirunut-runut sampai kasusnya kebongkar. Sampai orang pada telepon saya, Ustaz gimana anaknya laki semua jadi korban gak ini gitu. Kemudian saya kumpulkan anak laki-laki saya semuanya karena di sana 3. Ternyata anak saya yang pertama jadi saksi, temannya digitukan. Dan karena itu sudah menjadi hal yang biasa mungkin, akhirnya anak saya yang kedua dan ketiga mainnya sama teman-temannya itu adalah pegang-pegangan gitu. Dan itu sudah menjadi menular ya. Saya pikir ya Allah ternyata efeknya bisa sampai sedahsyat ini gitu. Ya walaupun sekarang sudah dikeluarkan, sudah dipenjara gitu ya. Cuman kan ini kita ambil pembelajaran ya. Saya sampai di titik mencoba mencari benang merah ataupun penyebab gitu. Kenapa ya? Padahal loh iki ustadz hafidh Quran 30 juz, punya istri anaknya 6. Kalau dipikirkan dia untuk menyalurkan syahwatnya sudah ada istrinya gitu. Kenapa kok akhirnya dia menyimpang sampai kepada anak laki-laki yang masih di bawah umur ini menjadi korban? Ketemulah jawabannya versi saya ya dengan membedah tazkiyatun nafas ini. Oh ternyata tadi ketika ada amal yang tidak diterima sama Allah, itu yang membuat orang jadi tidak diistiqomahkan, tidak diterima kebaikannya gitu ya. Karena tadi syarat diterima amal kan cuma 2, ikhlas sama sesuai dengan sunnah Rasul. Mungkin ketika dia menghafal Quran, belajar agama, 2 syarat ini tidak terpenuhi. Bisa jadi dia sesuai dengan sunnah Rasul, tapi mungkin ikhlasnya nggak ada. Bisa jadi dia belajar Quran cuma pengen disebut sebagai ustadz yang soleh, ahli Quran, suaranya bagus gitu ya. Biar disebut sebagai orang yang mulia. Maka ketika salah satu dari kedua syarat amal tidak terlaksana, itulah yang membuat orang jadi tidak diistiqomahkan. Makanya jangan heran hari ini mungkin bungkusnya, tampilannya, orangnya soleh, maka Rasul tuh bilang
Jangan pernah kita kagum berlebihan dengan orang soleh sekalipun. Kagum berlebihan sampai fanatik. Nek ra usah iki aku ora gelem teko. Nah, ya fanatik. Ya banyak tuh yang kayak begitu. Nanti Bu, ketika kita kecewa, kecewanya padahal dengan salah satu sifat dan karakter, akhirnya kecewanya nanti ke Allah. Contoh nih, karena ini ada ya salah satu jamaah kajian saya juga. Jadi di Solo Raya itu ada salah seorang ustadz yang menjadi pioner keluarga sakinah, banyak dicurhatin ibu-ibu keluarga tentang bagaimana kehidupan rumah tangga gitu. Sampai akhirnya ustadz ini menikah lagi lah dengan istri kedua yang usianya masih sekitar 19 tahun lah. Dan saya juga dapat kabar itu karena istri pertamanya sendiri yang nge-share bahwa telah menikah suami saya ini, jadi tidak terjadi fitnah karena memang istrinya sendiri yang nge-share itu. Nah, salah satu jamaah saya yang fans banget sama ustadz ini marah sampai bilang sama saya, Ustazah, saya kecewa sama ustadz ini. Sekarang saya nggak percaya dengan semua yang berlabel ustadz. Saya jenggotan, saya kantornya cingkrang, saya kira-kira ustadz bodoh gitu. Dia marah karena ustadz yang selama ini diidolakan, yang menjadi pioner dalam keluarga sakinah, kok malah menikah lagi dengan yang usianya masih sangat muda. Itu bahkan menyebutkan kalimat yang tidak pantas lagi. Itu kan ustadznya berani gini sampai bilang, ya Allah Bu, ya nggak boleh kayak gitu. Wong yang namanya menikah lagi di dalam Islam juga ada syariatnya, juga diizinkan gitu. Maksud saya gini, kadang kita ngefans sama manusia. Yang manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka ketika ada sesuatu yang di situ tidak sesuai dengan apa yang menjadi mau kita, ya jangan terus membuat kita jadi berlepas diri dari kebaikannya gitu loh. Jangan terus nek caranya aku gelem ngaji meneh. Soalnya itu akhirnya gitu Bu, nggak mau ngaji lagi gara-gara kecewa dengan sosok ustadz gitu ya. Maka kebaikan itu datang dari siapapun diterima. Jangan cuma lihat tergantung siapa yang ngomong. Sekarang kan banyak orang yang fanatik ya. Artinya nek ra usah iki ora gelem. Aku nek ya, saya aja lah misalkan ngisi di salah satu kajian gitu. Mungkin ada nama ustadzah yang hampir mirip dengan saya, yang seringkali orang ketuker gitu lah. Jadi sampai panitianya tuh cerita gitu. Jadi ada salah satu jamaah yang nanya, ini besok yang isi siapa? Saudara Evi. Saudara Evi yang mana gitu? Yang tua apa yang muda gitu? Nek yang muda mau datang, yang tua enggak loh. Ya nggak boleh gitu. Artinya kadang orang memang fanatik berlebihan ya. Padahal yang membuat orang Israel Yahudi ya, orang Yahudi itu disebut makhluk dibenci sama Allah tuh gara-gara apa? Karena fanatisme buta. Karena dia tidak mau menerima kebenaran yang datang dari Rasulullah, gara-gara Rasulullah bukan keturunan yang sama kayak mereka. Jadi orang Yahudi itu kan keturunannya Nabi Ishak, sedangkan Nabi Muhammad kan keturunannya Nabi Ismail. Dari jalurnya Nabi Ismail sama Nabi Ishak yang banyak jadi nabi itu Nabi Ishak. Mulai dari Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Zulkifli, itu satu jalur semuanya sampai kepada Nabi Musa. Sedangkan dari jalur Nabi Ismail itu cuma Nabi Ismail, Nabi Isa, habis itu Nabi Muhammad cuma 2 tok yang jadi nabi. Nah, orang Yahudi itu pengennya yang jadi nabi terakhir kiyo keturunannya podo. Maka ketika keturunannya dari jalur sebelah, marah dia. Kok nggak dari garis keturunan yang sama kayak kita? Kalau kayak gitu kita nggak mau lah ngikutin yang benar. Nah makanya disebut al-maghdub, tahu mana yang benar, tapi nggak mau ngikuti yang benar karena tadi fanatik buta itu tadi. Ya. Maka sekarang ibu-ibu kalau sudah belajar, siapapun itu yang ngajari, diambil ilmunya, jangan melihat sosoknya. Karena kalau kita ngefans sekedar sama sosoknya, yang namanya dia manusia biasa. Ketika melakukan kesalahan, yaitu bagian dari kemanusiaannya gitu. Ini namanya, saya bilang bahwa seustad-ustadnya ustad, ya nggak menusuk kan gitu ya. Ya tetap manusia dengan segala kekurangannya gitu. Mau syekh juga sesyekhnya syekh gitu saya bilang ya. Ya tetap aja gitu. Oh syekh kok kayak gitu misalkan. Ya udah dia juga tetap manusia. Ya. Nah jadi jangan, kata Rasulullah, jangan kagum berlebihan dengan orang solih, dan jangan kita menganggap hina rendah orang yang hari ini melakukan kemaksiatan sampai kita lihat bagaimana cara kematiannya. Karena benar-benar yang dilihat oleh Allah kalau diterima semua amal itu yang dijadikan sebagai tanda-tanda diterima atau enggak itu di khotimahnya.
Karena khotimah, penutup itu cuma dua aja, antara husnul atau su'ul, baik atau buruk. Separuh-separuh nggak ada. Piye mati nih, ketok iyo rotok-rotok husnul khotimah, gak ono iso rotok-rotok husnul khotimah gitu ya. Jadi ya itu aja pilihannya. Makanya kalau kemudian ibu sudah diridhoi sama Allah, semua amal ibadahnya yang ibu jadikan sebagai permohonan akhirat apa, itu mesti dikabulkan. Makanya silakan ibu punya cita-cita besar dari permohonan akhirat, bukan dunia, bukan tolak ukur. Nek ibu pengen dunia, terus ibu dikei, oh berarti Allah nompo ya, misalkan ya Allah ayat 1000 dinar ketika diamalkan maka rezeki akan lancar misalkan ya. Terus ibu setiap hari baca wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib misalkan ya. Oh bener rezekinya dhuwur semacam. Wah ini berarti ayat 1000 dinar ku manjur gitu. Nah itu bukan tolak ukur Bu. Kalau yang dijadikan diterima amal itu kita dimudahkan urusan dunia, bukan patokan. Tapi ketika ibu pengennya ya Allah pengen banget umroh, aku ki nabung ya iso 5.000 10.000, tiba-tiba kok Allah mudahkan dari arah yang tidak disangka-sangka, berarti ibu tandanya diridhoi sama Allah. Sampai permohonan akhirat ibu yang mustakil aja versi manusia, kok sama Allah sampai diberikan jalan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Maka ibu boleh kok request pengen diwafatkan seperti apa. Karena contoh misalkan jihadnya wanita itu kan dua ya, haji sama melahirkan. Jadi ibu boleh minta ya Allah wanita itu jihadnya haji dan melahirkan, neng aku gak iso melahirke ya Allah, terus aku pengennya haji baik gitu ya. Ibu boleh request sama Allah, ya Allah kalau kau undang aku ke tanah suci, kemudian kau takdirkan berhaji, pengen meninggal di sana, udah itu jadiin rahasia antara kita sama Allah. Orang yang meninggal di tanah suci antara Mekah ataupun Madinah itu langsung dapat syafaat dari Rasul. Itu digaransi langsung Bu. Makanya boleh ibu request misalkan ya Allah pengen nanti meninggalnya saat sujud, pengen nanti pada saat dalam keadaan baca Quran. Jadikan itu permohonan akhirat terbesar, dan itu tolak ukur Allah sudah ridho dengan semua amal ibadah yang kita lakukan. Makanya Bu, kita gak bisa nilai orang dari tampilannya aja. Belum tentu loh yang kita hari ini sudah nutup aurat dengan sempurna, pakai jilbab besar, ngaji kemana-mana, sampai dengan kematian kita husnul khotimah. Bisa jadi kalau kita lihat ya, wong desa-desa itu kadang mereka neng diri simba-simba berjarian, kebayaan, orang kos kakian, orang tahu sinau tahsin, orang tahu ngerti kita tasbihun nafas koyo opo gitu ya. Tapi ada yang meninggalnya saat sholat, ada yang lagi ngaji, itu berarti memang Allah sudah ridho sama semua amal yang dilakukan. Meskipun amalnya kita lihat kok iso yo, padahal wongi lo biasa-biasa wae. Nah itulah. Makanya dari segi amal ibadah itu, bagaimana kita menjadikan punya gudang rahasia amal itu antara kita sama Allah. Jadi kalau untuk urusan amal kebaikan, sembunyikan gitu ya. Kita harus bisa menjadikan amal kita ini yang tampak di orang, biarin aja. Mereka ngira aku gak ngaji, biarin aja. Mereka ngatain aku bukan soleh ini. Tapi yang penting amal yang aku sembunyi itu lebih besar daripada yang aku tampilkan. Makanya dulu Bu, para ulama itu, misalkan mereka lagi baca Quran gitu ya, terus ada orang lewat, itu langsung pura-pura Al-Qurannya tuh sampai kemudian tidur gitu. Itu yang dilakukan para ulama. Kenapa? Takut kalau kelihatan ketahuan lagi baca Quran. Kalau sekarang kualik yang tadinya mau coba WA gitu ya, gitu ada orang langsung tutup WA-nya, buka aplikasi Quran. Nah gitu. Kalau sekarang begitu. Nah, jadi supaya kita tahu tanda ikhlas, tetap beramal dalam kesendirian sampai dengan sedekah yang kita lakukan dengan tangan kanan, tangan kiri nggak terlihat gitu ya. Kemudian yang ketiga, tidak menyesal ketika amal tidak diketahui orang. Jadi orang nggak tahu kita melakukan apa, orang nyesel. Misal nih, kadang kita tuh bukan tidak mau ibadah, tapi ibadah kita itu pengen orang lain kita tahu gitu ya. Contoh misalkan hari Kamis ibu kajian, terus tetap disuguh snack nih.
insya Allah dengan disuguh snack itu, ibu ya nggak pengen batalin puasa karena yo wis biasa puasa. Cuma ibu kepengen kalau temen yang samping ibu tahu ibu lagi puasa. Nah, jadi dalam hati itu jane yo, aku ora pengen buka. Neng koncoku mangan kok ora takok ngopo aku ora mangan. Jadi akhirnya mancing gitu ya. Kalau dipancing dengan pertanyaan, biasanya kan ditanya dari, Bu, gimana? Eco boten nggih snack gitu. Oh nggih, eco gitu. Monggo, kok boten didahar misalkan ya. Nah, kalau ditanya, kok nggak dimakan snacknya? Lah, aku lah iso jawab. Kula nebesi hamba gitu ya. Jadi bukan sebenarnya pengen berbuka, cuma pengen ditanya. Tapi ketika si ibu ini nggak peka misalkan ya, enak gak bu snacknya? Oh nggih, enak. Tapi kok nggak balik nanya? Terus kita, oh kok yura takok aku genti toh yo, aku orang mangan ngopo. Nah, jadi ketika dalam hati ada rasa nyesel, orang lain nggak tahu amal kita, maka disitulah sebenarnya kita belum bisa ikhlas. Ya, jadi ikhlas itu orang nggak tahu kita ibadah, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Karena mungkin kita sembunyikan. Iya betul, bisa mungkin kita sembunyikan. Ya karena potensi ketika amal itu ditampakkan justru malah bikin kita jadi ria gitu ya. Makanya orang tuh kalau diterima amal ibadahnya, justru ibadah itu tidak melahirkan kepedean, tapi melahirkan kekhawatiran. Contoh misalkan sekarang tuh banyak orang yang kalau ibadah tuh melahirkannya pede. Misal nih, ketika ibu di kajian tiba-tiba dapat door prize misalkan. Terus ditanya sama teman, "Weh, Bu, kok door prize toh?" "Oh, alhamdulillah, wah, kira rezeki anak soleh. Rezeki istri solihah gitu ya." Berarti kan ada rasa pede bahwa dirinya soleh, walaupun orang bilang, "Oh, masuk cuma bercanda." Nah, dalam urusan bercanda juga di dalam Islam diatur gitu ya. Maka Rasulullah juga ketika bercanda juga nggak pernah bohong. Kayak misalkan ada seorang nenek-nenek datang ke Rasul, "Ya Rasulullah, apakah nanti aku bisa masuk surga?" Kata Rasulullah, "Maaf nek, di surga nggak ada nenek-nenek." Nangislah orang ini ya, nenek-nenek. "Masa aku nggak bisa masuk surga karena surga nggak ada nenek-nenek?" Rasul kemudian tersenyum sambil panggil, "Sini nek," gitu ya. Di surga memang nggak ada nenek-nenek karena semuanya nanti jadi muda lagi. Nah, jadi untuk bercanda saja Rasul nggak pernah bohong. Jadi para sahabat itu kalau yang namanya ibadah diterima melahirkan kepedean, mereka harusnya jadi orang pede nomor 1. Tapi nggak ada tuh yang 10 orang di kategori masuk surga tanpa hisab, Asyratul Mubasysyirin bil Jannah, kayak 4 khulafa ya, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nggak ada yang misalkan mereka lagi lewat jalan, mikir penghuni surga mau lewat. Nggak ada bu yang kayak begitu. Justru ketika Utsman bin Affan ditanya sama salah seorang sahabat, beliau tuh kalau melewati kuburan mesti nangis. Ketika ditanya, "Wahai Utsman, kenapa engkau selalu menangis kalau lihat kuburan? Padahal engkau itu sudah digaransi surga." Kata Utsman, "Rasul memang menggaransi aku surga, tapi Rasul tidak menggaransi aku untuk aku selamat dari azab kubur." Tetap nangis bu. Nek kita digaransi surga, wes orang ibadah. Orang ngaji, orang sedekah, orang sholat. Wah, aku wes ahli surga kan begitu ya. Makanya orang tuh kalau ibadahnya diterima, lahirnya tuh takut bu, lahirnya khawatir, ya Allah, ojo amalku gak ditompo. Makanya orang yang amalnya diterima justru akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan lagi. Karena takut ojo ra ditompo, saiki aku ngibadah meneh. Maka misal gini, ibu ketika sholat subuh tadi, ya Allah, sholat subuhku ditompo apa ora? Wong ya gorong rakaat lho. Aku kok kelingane rakaat pertama, aduh, saya kurang tak mateni kompore. Nah, gitu ya. Nanti rakaat kedua, waduh, lah kok wis klepek gremes. Wah, kok aku pengajian piye iki? Nah, gitu ya. Padahal 2 rakaat subuh, tapi kita mikirnya dunia. Maka bisa jadi loh, sholat subuh kita tadi tidak diterima sama Allah. Maka gojakan, buat cadangan. Kalau nanti amal sholat kita kurang, maka kita tambah dengan sholat sunnah. Makanya kita duha, kita tahajud, kita qobliyah, ba'diyah. Itu justru ketika Allah menerima amal
kita, Allah mudahkan kita untuk beramal lagi. Tapi kalau misalkan nih sedekah, diterima sedekah atau enggak, jangan dilihat pas sedekahnya. Karena ada aja misalkan donasi untuk Palestina, wah yang bisa 10 juta dapat surbannya Syekh gitu ya, dipampang nih di hadapan orang. Terus ada yang weh ibu kai iso 10 juta. Belum tentu yang 10 juta di situ diterima sama Allah dengan amalnya yang besar. Maka kalau ada orang yang merasa, ya Allah aku deh mau 10 juta kok konangan uang, wedine nek aku riak malah hangus amalnya. Wes lah saiki tak sedekah meneh sing wong liya ora ngerti, maka akan ditambal dengan amal setelahnya gitu ya. Jadi bukan lahirkan PD. Misalkan nih ada donasi lagi, Bu, monggo ini kita donasi untuk Palestina. Oh kemarin saya sudah kok Mbak 10 juta lagi. Nah itu ya, kan ada ya orang yang dia tuh mencukupkan karena ngerasa bahwa amalku yang kemarin tuh gede gitu loh. Orang aja belum tentu kok bisa sedekah 10 juta. Oh saya tuh kemarin 10 juta langsung Mbak. Belum tentu itu diterima sebesar apapun. Maka bisa jadi nih orang-orang yang ini pernah kejadian soalnya ya di di salah satu jamaah kajian. Jadi dia itu salah nyemplungke duit. Jadi harusnya mungkin niatnya itu nyemplungke 10.000, neng nyemplung kayak 1.000. Mungkin dari segi warnanya kan hampir sama ya. Jenenge wong tua, mungkin ya wis nyepake, oh sing kantongan kene 10, sing kantongan iki 100 gitu ya. Kemudian kotak infak kan dari dalam jilbab, akhirnya kan orang delok sing dijemplungke piro. Nah, ketika sudah selesai mungkin dia mau pergi belanja, loh, lah kok kari 10.000, berarti dek mau sing tak cemplungke 100.000. Nah, itu kalau tidak ikhlas karena Allah 100.000-nya, akhirnya kan nyesel. Ya Allah kok iso to yo salah sing nyemplungke. Iki piye to? Saiki duit kok padha kabeh rupane. Marahi wong tuwa ki salah wae gitu ya. Maka kalau di titik yang enggak malu, akhirnya dia dalam hati, ya wis lah rapopo, idem-idem kuwi tak jamak nggo 10 dino sisan. Nah, akhirnya ada yang begitu ya. Jadi besok ketika sedekah lagi, aku USD ini. Akhirnya sampai 10 hari enggak sedekah lagi karena 100.000 buat 10 hari dijamak. Kalau enggak mau itu sampai jamaah ada yang datengin panitia terus bilang, Bu, tadi ada uang 100.000 enggak? Saya minta jujul, soalnya saya salah nyemplungke. Lu ada Bu? Nek ora isin yo njaluk jujul kan gitu ya. Nah, artinya bahwa amal ibadah itu yang kita sembunyikan itu bisa lebih besar daripada yang kita lakukan di hadapan orang. Tanda diterimanya justru lahir ketakutan, kekhawatiran. Makanya tadi dia melakukan amal ibadah yang lain ya. Kemudian yang keempat adalah fokus pada ridho Allah, bukan pada balasan dunia. Karena kalau kemudian hari ini kita fokusnya sama balasan dunia dan ternyata Allah tidak membalas, kita akhirnya ujung-ujungnya kecewa. Contoh, dulu beberapa waktu tahun-tahun berlalu itu ada seorang ustadz yang viral karena apa-apa sedekah ekstrim gitu. Bahkan bukan cuma sedekah ekstrim, pancing pakai sholawat gitu ya. Pengen rumah, sholawatin aja dulu. Pengen mobil, sholawatin aja dulu. Bahkan ngemotivasi, ibu kalau kepengen mobil, habis ini datang ke showroom, buka pintu mobilnya, duduk di belakang setirnya, terus pegang kursinya, setirnya Allahumma sholli ala Muhammad. Nanti coba dengan sholawat yang rutin itu, berapa lama dia bisa punya mobil. Nah ini banyak akhirnya sampai dengan hari ini anak-anak muda kita tuh terkontaminasi dengan pikiran itu. Jadi lihat HP, iPhone yang lagi baru keluar gitu yang sholawatin aja dulu. Bahkan lihat opa-opa Korea, sholawatin aja dulu biar nanti jadi bojone. Ini kan orang kan berarti sholawat itu dia lakukan karena kepengen dunia gitu ya. Maka sampai kemudian di titik sedekah ekstrim. Maka dia nih ketika kajian misalkan, ya ibu-ibu yang pakai gelang, pakai cincin, ditinggal aja semuanya. Terus nanti pengennya apa, doa sama Allah gitu ya. Yang kesini naik motor, ditinggal kunci motornya sama BPKB-nya. Nanti pulang jalan kaki, nanti pengen mobil sama Allah diijabah. Ada tuh yang kayak begitu. Akhirnya di saat itu
banyak banget kan yang donasi, ninggal motor, ninggal mobil, ninggal emas gitu. Ternyata yang dijanjikan iming-iming diganti dengan yang lebih banyak, lebih baik daripada yang disedekahkan, itu tidak kunjung diijabah oleh Allah. Kan niatnya sedekah motor, gen etoke mobil. Nah kan gitu ya, sedekahin Avanza, gen etoke Alphard misalkan gitu. Jadi pengennya tuh dibales dengan yang lebih banyak, lebih baik. Tapi ketika niatan awal itu ibadah buat dunia, maka ketika dunianya tidak dikasih sama Allah, marah. Akhirnya kan rame-rame pada menuntut kan pusat itu, kembalikan motor kami, cincin kami mana, katanya kalau sedekah ini dapat ini. Nah, berarti itu dilakukan tidak ikhlas karena Allah. Kalau kita fokusnya cari ridhonya Allah, maka meskipun tidak ada balasan dari segi duniawi, meskipun kita berbuat sama orang lain kebaikan, orang lain gak ngebales kebaikan kita, ya sudah, bukan urusan kita untuk orang lain juga melakukan hal yang sama baiknya dengan apa yang kita lakukan. Sudah, fokus aja cari ridhonya Allah. Wong Allah itu kalau mau balas ya terserah Allah. Ada yang Allah balasnya di dunia plus akhirat, ya pengennya kita kayak gitu. Tapi ada juga yang tipikal kayak Abu Bakar As-Siddiq, dibalasnya di akhirat toh. Makanya dunianya Abu Bakar kan gak kayak Utsman bin Affan, gak kayak Abdurrahman bin Auf, karena berbagai macam kebaikan yang dia lakukan itu gak dibalas sama Allah di dunia, di akhirat toh. Maka ada yang ketiga, dibalasnya di dunia toh, tapi di akhirat enggak. Ya kayak tadi yang mancing ibadah dengan dunia, dapat dunia yang dia inginkan. Tapi nanti di sisi Allah kita minta balasan, Allah ganti nanya, kamu dulu niatnya apa? Kan nyolotin HP-nya wis ketok toh, ya wis ketok mundonyo, mau niat mundonyo. Kan gitu ya. Maka ada yang dibalas di dunia saja. Nah, yang keempat ini yang paling menyesakkan dada, nggak dibalas di dunia, nggak dibalas di akhirat. Ya kayak tadi, udah niatnya sedekah go eto donyo, donyone ora eto, akhiratnya ora eto karena salah dalam niat, gitu ya. Maka ikhlas tadi tandanya satu, tidak peduli pujian atau celaan dalam beramal. Dua, tetap beramal dalam kesendirian, seperti saat di hadapan manusia ya. Tiga, tidak menyesal ketika amal tidak diketahui orang. Dan yang keempat, fokus pada ridhonya Allah, bukan pada balasan dunia ya. Ini di antara tanda ikhlas. Lalu bagaimana cara menumbuhkan keikhlasan? Insya Allah itu yang akan kita bahas di bulan depan ya. Karena sudah jam 11 lebih, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, saling mendoakan dalam kebaikan. Karena kita nggak tahu doa siapa yang Allah lebih ijabah ya. Dan minta sama Allah untuk diterima setiap amal kebaikan yang kita lakukan, dijadikan sebagai pemberat mizan kebaikan kita di sisi Allah. Ujian-ujian yang hari ini Allah berikan kepada kita, dijadikan kita sabar, ikhlas, ridho, sarana penggugur dosa, dan menjadikan perjalanan kita masuk surganya Allah lebih mudah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Kita akhiri dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.